Sobat CNI dimanapun Anda berada, ketemu lagi di acara podcast Dikepoin Yuk, diskusi kesehatan on point. Dan kali ini bersama saya Jen, dan saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya, yaitu Sis Anita. Hai Sobat CNI. Apa kabar Puji Sis? Tuhan kabarnya baik. Oke. Tetap bekerja dengan sibuk atau bagaimana nih? Pastinya tetap bekerja lah ya. Kemudian kalau sibuk pasti semua ada kesibukan, tapi ya harus pintar-pintar bagi waktu ya. Seperti itu Nah, katanya Jen ya. ya betul sekali ya, Iya, karena iya. bagaimanapun juga kita selain bekerja, kita juga Betul. punya keluarga yang harus Iya, diurus ya. betul Tentunya sekali. sebagai seorang working mom Iya, ya. betul. Intinya semua harus seimbang. Betul, harus seimbang ya. Apalagi kalau kita yang sudah punya anak gitu ya. Waduh, itu Betul. harus dipikirkan juga mengaturnya bagaimana gitu ya Ya, betul semuanya. banget. Nah, Sis, di acara Dikepoin Yuk kali ini, bukan hanya kita berdua ya, Sobat Ya. CNI, karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu seorang public figure juga, kemudian juga seorang productive mom. Dan saya yakin Sobat CNI, kalau yang mungkin bertumbuh di tahun 90-an seperti saya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Betul. Kalau nggak salah dulu pernah jadi pembawa acara gosip infotainment. Iya, Iya, betul. masih inget nggak? Kalau nggak salah ya Kris, Iya. Kis ya Kis, gitu ya. kis, kisah seputar selebriti. Maklum ya, Iya, karena iya. dulu waktu SD tuh ya selain nontonnya sinetron, Oh, infotainment juga cari saya. infotainment Iya. juga ya. Berarti pasti sudah kenal dong. Oh, ya kenal lah, makanya Kenal senang ya. sekali saya bisa ketemu langsung nih hari ini. Iya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar Betul lagi, sekali. langsung saja kita panggilkan narasumber kita hari ini, yaitu Novita Enji. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Saya ya. agak grogi ya karena ketemu dengan MC yang luar biasa. Zaman para zaman masanya saya waktu itu. Nah, Tapi kayak mesti pakai mic tuh. Ada kode-kode tuh dari jauh. Ada kode-kode dari jauh. Pakai mic, pakai mic gitu. Iya, ya. Kalau saya apalagi ini idaman masa saya waktu itu. Jen. Iya. Novita Enji, siapa yang nggak kenal pada masa zamannya saya mungkin ya. Waktu itu kamu sepertinya saya masih SD ya. masih Tahun 90-an kan ya, Iya, masih iya. SD lah. Aduh, Iya. aku udah gak SD. Saya juga guys Udah nggak SD kita ya. Udah SMA ya kalau nggak salah itu ya. Oke, Wah, yes. senang bisa ketemu hari ini ya bersama Bener. Enji ya. Iya. Kayaknya banyak yang mau kita tanya-tanya nih, mumpung Boleh dong, Enji lagi ada di sini gitu Boleh, ya. boleh. Yang pertama mungkin gimana? Saya mau tanya ini nih, gimana kesibukannya Enji belakangan ini? Kalau ditanya kesibukannya apa, pasti nomor satu yang akan aku selalu bilang adalah sibuk mengurus keluarga. Aku punya 2 anak yang sudah masuk dalam kategori yang adults, jadi udah bukan teenager lagi. Karena kan yang satu lagi udah yang kecil 19 tahun, udah mau 20 tahun, yang gede udah 20 tahun. So, anak 2 aku itu udah hitungannya masuk yang adults. Dan juga ngurus suami juga harus diurus dong ya. Oh iya. Terus udah gitu aku punya kesibukan juga saat ini masih menjadi editor-in-chief Mother and Beyond. Aku juga seneng sharing soal parenting, soal masa-masa sekarang ini kan di umur yang mungkin istilahnya tahun 90-an itu sudah SMA, sekarang kan udah masuk jelang masa-masa menopause nih ya. Nah sibuk senang aja belajar banyak tentang perimenopause dan menopause itu, karena itu kan juga something yang harus kita tahu sebagai seorang perempuan. Terus kesibukannya apa lagi ya? Saya punya komunitas bersama 5 sahabat saya, Mom Sweet Moms, iya. sama Mona, Meisha, dan Ersa, dan juga Nola. Terus apa lagi ya? Sibuk bolak-balik Jakarta Bandung karena anak aku yang bungsu kuliahnya di luar kota. Itu sih. Oh, Apalagi? wow. Punya podcast juga, Oh. Itu sih. Ya. padat Banyak banget ya. ya. Enggak sih sebenarnya. Enggak. Gimana cara ngaturnya nih waktunya ya. Tapi kalau tadi kan sempat denger ya bahwa Enji kan juga ada di satu media digital ya tentang ibu dan anak ya.
Nah, boleh ceritakan nggak gimana sih mulanya kok bisa terjun ke Eee, ke media ya. iya. Jadi sebenarnya gini, aku tuh lumayan kayak gini, kalau ditanya baru di media enggak juga, karena kan aku lama Mhm, siaran juga. Siaran kan juga salah satu media kan mhm sebenarnya ya, mhm. media radio. Lama banget aku siaran dari tahun 97 sampai, kayaknya di tahun 2020 deh aku baru udahan gitu kan. Terus udah gitu, aku juga sempat kerja di sebuah media, waktu itu media franchise, Hello Mmm, Magazine, waktu itu juga jadi editor in chief-nya. Mmm, Itu sekitar 2,5 tahun habis udah break. Habis itu, kalau kenapa sekarang di media parenting gitu ya, karena gini, pada dasarnya aku itu memiliki passion yang besar sekali untuk dunia ibu dan anak gitu. oh, Maksudnya ingin sekali bisa berbagi, ingin sekali bisa sharing, apalagi untuk moms gitu mhm, loh, untuk ibu. Karena kan aku selalu merasa bahwa ibulah sumber kekuatan, ibulah yang bisa membawa keluarga ini menjadi sebuah keluarga itu mhm. menjadi keluarga yang baik. Kan itu sering banget tuh dari zaman dulu deh, iya di iya zamannya iya. kita orang tua kita dulu, kalau ibunya apa ya, bisa present buat anaknya gitu ya, ibunya deket sama Mhm, anak-anaknya, mereka tuh kan pasti punya memori yang indah. Jadi iya, memang aku selalu ingin itu. Sama satu lagi kali ya, aku punya passion yang besar sekali terhadap ibu tuh lebih ke ini juga. Aku tuh ingin sekali lebih banyak ibu-ibu di Indonesia yang berdaya. Mmm, Dalam mmm, artian memiliki, setiap perempuan itu, setiap orang tuh pasti lahir memiliki kemampuan yang kadang-kadang kita nggak nemu sampai umur berapa gitu kan ya. mhm. Nggak selalu ketemu langsung gitu. Jadi memang dengan aku ada di media parenting itu kan salah satunya adalah pengen mengajak ibu-ibu untuk menggali potensi diri walaupun umurnya berapapun, dan Mhm. juga bisa membuat mereka lebih berdaya supaya juga bisa menjadi apa ya, teladan yang baik buat anak-anaknya itu sih. berarti termasuk saya juga Oke. masih bisa belajar Masih ya? enggak, it's never too Masih late. bisa ya, Kita nggak pernah terlambat untuk punya cita-cita Iya, gitu, walaupun heeh, karena gini, "Gila umur aku udah 55, heeh, gila umur aku udah sekian," gitu kan ya. heeh, Aduh, aku selalu berpatokan gini ya, terlepas gendernya apapun gitu ya. Kayak kita tahu, nggak usah disebut mereknya, seorang kolonel yang memiliki, merchant ayam mhm, terbesar, mhm. oh iya, dia baru menemukannya nggak di usia muda loh. betul, Heeh. Bisnisnya itu baru dibangun setelah dia selesai perang, dia yang statusnya kolonel gitu kan ya, habis itu dia karena dia senang masak ayam, terus habis itu mendunia gitu. So it's never too late gitu loh. Aku selalu bilang, nggak pernah terlambat gitu, apalagi kayak gini deh sederhana, kayak betul-betul aku ketemu sama yang bikin, penyelenggara, sekarang Miss Universe ya kayaknya iya, istilahnya. Oh bercanda gini yang, "Wah gila aku udah wah aku masih pingin tuh punya cita-cita menjadi Miss Universe." Mmm, Sekarang udah nggak ada batasan umur loh untuk Miss Universe itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau buat para perempuan yang ngerasa bahwa, "Ya elah umur gue berapa?" It's never too late. Ya mungkin kadang-kadang disesuaikan gitu kan ya sama umur kita, tapi aku akhirnya percaya gitu di umur aku yang jelang 50 ini, gak ada kata terlambat loh ternyata. Ternyata untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita, mau, mungkin itu kayak impian kita yang dulu, atau kayak tiba-tiba jelang 50 atau di umur sekian-sekian, kayak punya impian baru, punya cita-cita mmm, baru, nggak apa-apa banget loh gitu. Nah itu nggak yang pengen aku selalu sampaikan kepada perempuan-perempuan bahwa perempuan-perempuan ini pasti apa ya, bisa berdaya kok gitu loh. Dan aku juga percaya walaupun kadang-kadang gini, terus nanti kalau berdaya terus nanti jadinya wah lebay, jadi apa, alpha women apa mmm, segala macam. Ya itu balik lagi tergantung orangnya sih kalau iya, aku ya gitu. jadi tidak ada kata Yes yes, terlambat iya. ya. betul Dan betul. umur itu cuma angka ya, Ah, Betul, jangan jadikan umur itu menjadi, batasan. batasan untuk kita Yes yes, melakukan apapun yang, ya. ya kita mau gitu iya ya. iya, Mhm. Nah, saya nih emes ya sama Angie ya, tadi kesibukannya padat sekali ya. Nah, itu gimana cara membagi, waktu antara tadi kesibukan, karir, dan juga keluarga? Kalau aku selalu gini, set the priority first. Mmm, Prioritasnya apa sih? Gitu. Kalau mungkin ada masa-masa di mana umur umur tertentu kayak gini deh. Kita mulai yuk dari kita lulus SMA. Prioritasnya apa sih? Kuliah pertama. Oh ya pasti mhm, kita akan mengutamakan kuliah. Lalu kuliah beres, prioritas kita apa? Kerja gitu kan. Itu selalu jadi mana yang jadi prioritas utama kita. Nah, memang kalau sejak aku menikah, apalagi sejak aku punya anak, prioritas utama aku adalah anak gitu loh mmm, dan keluarga. Karena mungkin aku juga nggak langsung, nggak seberuntung itu bisa langsung punya anak gitu. Jadi pasti saat aku punya anak tuh kayaknya, "Oke, aku akan selalu memprioritaskan anak-anak aku." Tapi apakah dengan itu membuat kita jadi bisa apa, menghadapi keterbatasan
terhadap kehidupan kita, enggak juga, karena semuanya bisa diatur. Apalagi sekarang gini, hey kita tuh beruntung loh tinggal di Indonesia gitu kan ya, negeri di mana support system kita banyak banget gitu kan, kayak sesederhana ini deh. Kalau kalau kita ekonominya mampu, kita bisa punya babysitter, kita bisa Iya. punya nanny. Mmm. Terus udah gitu, in the same time, walaupun kita mungkin punya babysitter dan nanny, ada orang tua kita yang selalu siap sedia menemani, menjaga cucu-cucunya. Iya. Atau kita punya anggota keluarga yang lain, entah mungkin tante, om, adik, kakak yang akan juga selalu siap sedia untuk nemenin atau untuk ikut mantau, jagain anak kita. Kan ada juga yang benar-benar udah nggak apa-apa, sini titipin ke aku aja misalnya gitu. Paling paling gampang orang tua deh gitu. Jadi sebenarnya kalau gimana caranya bagi waktu, aku bisa melakukan ini semua thanks to support systemku. Dan terutama adalah thanks to suami aku. Sering banget dulu di saat aku anak-anak masih kecil, aku tuh harus keluar kota. Sementara mungkin ada masanya di mana anak performance gitu kan ya. Anak ada ini, ada itu. Bagi badan sama suami aku gitu loh. Jadi nanti aku lagi nggak bisa nih, kamu bisa nggak? Oke, entah suami ambil cuti atau misalnya di-manage waktulah untuk bisa hadir untuk anak. Jadi sebenarnya semua ini bisa berjalan dengan baik karena adanya support system. Tanpa support system sih udah gugur dari kapan tahu aku pasti. Jadi memang harus dikomunikasikan juga sama pasangan kita bahwa aku di saat mungkin menikah aku masih mau berkarya, aku masih oke fine kita punya kesamaan nggak apa-apa kamu kerja atau beraktivitas. Tapi ya mungkin di saat kita punya anak, ya memang aku bilang prioritas aku akan berusaha tetap menomorsatukan anak-anak. Tapi mungkin ada momen di mana yang ada waktu di mana nggak bisa nih gitu kan. Kayaknya nggak bisa Iya. aku harus ada yang harus aku utamakan. Ya udah dikomunikasikan sama pasangan. Itu sih sebenarnya atur-atur waktu sama pasangan dan juga keluarga gitu. Waduh, dapat lagi nih. Komunikasi. Komunikasi. Wah, ya komunikasi itu sangat penting ternyata ya. Wah, ini hari ini dapat yang sudah dapat banyak nih saya bisa pelajari dari Angie loh. Nah, berarti sekarang anaknya sudah besar Udah ya? gede. Waduh, udah gede ya. Heeh. Nah, biasa kalau anak kita sudah besar itu ya, apalagi sekarang udah beranjak dewasa mulai ya. Udah ya Gimana sih dewasa muda. perasaan Angie gitu punya anak dua yang sudah mulai beranjak dewasa nih? Perasaannya bagaimana? Apakah, aduh, punya anak dua gede, udah makin besar, nggak ada waktu atau apa gitu ya? Bagaimana perasaannya? Jujur yang pertama aku rasain adalah mellow. Kenapa? Karena gini, makin menyadari bahwa waktu aku sama mereka tuh nggak panjang ternyata, dalam artian di saat mereka anak-anak aku dua-duanya udah kuliah. Sebentar Iya. lagi kalau lulus dan bisa dapat kerjaan dengan cepat, amin gitu kan. Mereka akan benar-benar udah punya kehidupan sendiri. Saat ini pun dengan mereka kuliah aja, mereka udah sibuk nugas ya kan, udah sibuk dengan punya teman-teman sendiri gitu. Jadi jujur aku melo memikirkan bahwa waduh mereka udah punya kehidupan sendiri. Ya tapi ya itu kan proses hidup ya. Masa anak kita mau kecil terus gitu, masa anaknya mau dikekep terus. Jadi kalau ditanya sih melo kali ya gitu, karena udah gede nih gitu kan. Terus kayak kadang-kadang jujur muncul rasa insecure yang gini, nanti kalau dia udah gak butuh aku lagi gimana ya gitu. Apalagi kalau udah punya pacar gitu ya? Ya iya sih, cuman memang dari dulu aku sama suamiku itu selalu mengajarkan sama anak-anak kalau family comes first. Jadi dalam artian apapun yang terjadi keluarga nomor satu ya, inget ya. Jadi memang ya itu sih kadang-kadang suka yang kayak yang melo-melo aku aja yang lebay aja sih gitu loh. Karena anak-anak bersyukurnya masih banyak sekali bisa spend time sama sama aku dan suamiku, sama orang tuanya masih mau gitu. Malah kadang-kadang suamiku yang suka ingetin, "Sayang, anak-anak kita tuh baik loh dan manis loh, masih mau spend time sama kita. Jadi kadang-kadang kamu jangan lebay," suka digituin. Orang anaknya baik-baik aja kok gitu. Iya. Mamanya aja ya yang Iya, agak mellow ya. gitu. Bukan agak melo Oh, banget. mellow banget. Kalau Jen mungkin belum ya, karena anaknya masih Belum ya, anaknya masih belum bisa lepas lah ya, Oh, masih iya. zero. Dinikmatin tuh Iya, masa-masa bahagia tuh, masa-masa indah tuh yang gak akan terulang lagi tuh. Iya. Ya, benar juga sih, benar-benar. Oke, nah tadi kan sempat dibilang kalau anak bungsunya itu Di luar kota. kuliahnya di luar kota ya, apalagi itu yang perempuan ya. Yes. Nah itu gimana ya? Saya nih sebagai karena saya punya anak perempuan juga kan kayaknya tuh kalau anak perempuan malah jangan jauh-jauh kalau bisa ya sekolahnya dibandingkan anak cowok gitu. Nah
Apa yang menjadikan kok akhirnya Angie berani membiarkan, melepas deh si sang putri untuk kuliah di luar kota? Karena mengingat bahwa mereka akan punya kehidupan sendiri, mereka Mmm, punya cita-cita. Jadi di saat anak aku mau ngambil fakultas hukum gitu untuk mmm, kuliahnya, kita langsung browsing-browsing untuk fakultas hukum yang terbaik di mana, tapi aku selalu bilang sama anak-anak aku adalah gini, "Kalau untuk masih S1 jangan di luar negeri dulu ya, mmm, mami belum sanggup luar kota deh, mentok-mentok yang, Bandung atau masih yang deket-deket yang mami masih bisa sering datengin." mmm, Ya jadi memang ya berat, cuman ya udahlah balik lagi, ini kan untuk masa depan mereka ya mhm, gitu loh. Masa mau kita halang-halangi Iya, walaupun berat, mau aku nangisnya juga nggak kelar-kelar gitu iya kayaknya. betul. 1,5 tahun nih sekarang ya, kayaknya masih yang kadang mellow, masih suka drama, masih suka kayak, menangis gitu sampai kalau aku bisa nengokin anak aku atau anak aku dari Mhm. Jakarta pulang gitu, suka gini, Mami jangan Oh nangis gitu, ya, udah jangan tahu nangis." ya maksudnya? Udah tahu, jadi gitu sih. Tapi ya balik lagi ya, ya sekarang kan, sebisa mungkin kayak aku punya waktu luang dengan iya. seizin suami, kayak kalau bisa bareng sama suami kita Mhm, ke Bandung nengokin, tapi kalau misalnya lagi nggak bisa, suami aku lagi sibuk, aku boleh ya aku ke mhm, Bandung gitu kan. Mhm. Atau kayak misalnya juga satu yang aku jadiin kebiasaan adalah setiap malam sebelum tidur kita video call. Pagi-pagi pun juga masih aku yang bangunin via telepon. Walaupun aku tahu anak aku bisa bangun sendiri, Iya, iya. tapi kayak lebih the feeling that aku masih ada sama mmm, masih apa ya terlibat dalam kehidupannya dia sih gitu. Mhm, Mungkin aku mhm. sebagai ibu. Awal-awal sih bener-bener yang pagi-pagi nelpon 2 kali gitu kan. Tapi sekarang udah mulai mmm. berkurang. Tapi basically pagi dan malam hari masih kita video call-an sih gitu pagi buat ngebangunin, "Oh sayang udah bangun, oke have a nice day, bye." Malam juga, "Oh udah mau tidur, oke sayang, good night." Gitu. Mhm. Udah itu sih gitu, Wow. itu sih, Jadi Ini tapi masih terus tetap dilakukan. menjaga ini ya, Yes, komunikasi, komunikasi dan betul kebersamaannya betul masih betul. dapat banget ya. Heeh, jadi oke. kadang-kadang kalau kondisinya gini, aku waktu itu di luar kota, Mhm, suamiku di Jakarta, anak aku juga lagi sibuk, suamiku masih di kantor. Kita Mhm. tuh kadang-kadang video call dari 4 tempat yang berbeda gitu, tapi kita Oh, lakukan bukan cuman aku berdua iya, sama iya. anakku ya, jadi berempat gitu loh. Jadi walaupun tempat kita berbeda-beda atau misalnya kayak aku dan anakku yang cowok di rumah, anak aku mmm, lagi nugas di kamar, mhm, Mhm, aku juga lagi udah mau tidur, mau rebahan, suami aku mungkin masih bekerja. mhm. Kita nyalain video empat-empatnya oh, gitu loh. Jadi kayak Oh, presence-nya aja masih mmm, ada gitu. jadi memang walaupun oh, jauh tetap Yes, berasa, eh, deket yes, nih yes. gitu ya. jauh di mata dekat di Dekat di Komunikasi hati. hati. yes, komunikasinya selalu ada, itu Iya, sih, betul, itu betul. sih. Nah, Bisa. tadi di mana di Bandung kan ya? Mhm Eee, mhm. berarti kan kalau boleh katakan LDR lah gitu Mhm ya, benar mhm ya. mhm. Nah, kan biasanya kita sebagai orang tua kan, termasuk juga punya anak yang sudah besar, kadang-kadang Mhm. mengajari mereka tuh mandiri tuh agak susah gitu kan. Kita Heeh. yang deket gitu, ini yang deket aja, "Yuk kamu harus gini." Nah gimana nih, Angie tuh bisa memberikan kemandirian kepada mereka gitu loh? Nah, itu jujur ada kekhawatiran itu. Heeh, Soalnya kan di saat mereka di rumah gitu ya, anak aku di rumah kan pasti sekarang kan kita memfasilitasi semua kebutuhan mereka, ya iya nggak sih gitu betul, kan. Kalau betul. memang punya bisa diantar jemput mereka akan diantar jemput gitu Iya, kan ya. Lalu di rumah juga mungkin ada yang ngurusin gitu iya, kan. Mungkin sebagian besar gitu walaupun nggak semuanya ya. Tapi mhm, kayak kita balik lagi mungkin sebagian besar orang tua gini, "Gue kerja buat apa sih? Buat siapa sih? Buat Mmm, anak," gitu kan ya. iya, Terus nanti suka banyak yang waktu itu pas anak aku mau keluar kota belum berangkat aja, "Entar anak lo nggak mandiri loh." Suami aku juga mmm, sayang nanti anaknya nggak mandiri loh. iya. Cuman somehow aku melihat banget di anakku yang perempuan, si bungsu ini yang biasanya di rumah apa-apa teriak, "Mbak," gitu kan Heeh, ya. heeh. Ternyata di saat dia jauh, dia survive gitu dalam artian Wow, kayak gini, kayak bentar, kan dulu juga ya elah apa-apa tinggal teriak Mbak kali gitu kan iya, ya. Terus yang beresin kamar apa segala macam. Terus udah gitu anakku yang cewek ini susah makannya gitu kan ya. Tapi ternyata pas dia di sana sendiri, tinggal sendiri, jauh mhm. dari orang tua, dia sekarang bisa masak, Wow. wow. bisa bersih-bersih, bisa mengatur keuangan sendiri, bisa bagi waktu dengan baik gitu loh. Bisa kapan aku musti naruh laundry ke laundry kiloan, kapan aku Mmm, musti grocery shopping, kapan aku musti beberes, ya ada masih nggak sempurna ya kalau kita mhm, pakai Iya, kacamata iya, kita yang, "Ini masih kurang mmm, bersih ini ya," enggak gitu, mmm, iya, jangan dong ya. Tapi iya. mhm, buat ukuran mereka sih, wow mereka bisa gitu loh. Jadi ini juga gara-gara aku melihat anaknya sahabat aku tuh, di rumah juga semuanya difasilitasi, dia yang duluan pergi keluar kota mmm, waktu itu, semuanya difasilitasi. Tapi begitu dia sendiri, dia bisa. Aku jadi teringat, setiap orang itu kan punya survival skill kan. iya, Jadi memang di saat kita pada kondisi,
the power of kepepet, Nah, ya iya, kan, iya, ya betul, kan, betul. kita bisa gitu loh. Jadi kalau suka khawatir nanti anak aku gimana ya di saat sendiri, Iya. enggak kok. Iya. Mereka bisa, percaya deh. Dan maksudnya ini aku udah melihat dari anaknya sahabat aku yang juga di luar kota. Ada, aku pertama kali aku inget banget, aku dulu punya sahabat yang waktu di saat zaman sekolah dulu tuh apa-apa juga mbak. Begitu dia di luar kota, dia survive. Asli survive kok gitu. Yang semuanya rumahnya di fasilitasnya lengkap banget. Pergilah dia keluar kota, harus ngekos. Bisa. Dari situ sih, dari aku melihat sahabat aku dulu tuh pas di zaman SMA kuliah gitu dia bisa. Terus aku pikir, oh bener ya orang tuh punya. Dan aku alamin, oh ya bener, gak usah khawatir. Tinggal kita, tapi juga bukan berarti kita lepas ya udah ya gitu. Kita tetap sebagai orang tua harus bilang nanti kayak di saat anak aku memilih untuk kuliah di luar kota. Oke, tapi there's a consequences loh. Kamu akan menjalankan semuanya sendiri. Kita nggak selalu bisa ada buat kamu gitu kan ya. Kamu harus bisa beres sendiri, apa sendiri. Ya kalau mereka oke, menyanggupi, oke. Ngajarin mereka berikutnya untuk komit. Itu kan kayak proses pembelajaran juga kan. Gitu. Wah, berarti sebenarnya jangan takut ya untuk Jangan melepaskan takut, nggak usah takut. anak kita. Kadang-kadang Yes. juga termasuk saya juga waktu itu sempat takut ya. Aduh, gimana ya nanti kalau misalkan jauh dari anak, bisa nggak ya mandiri nggak Bisa ya? kan? Ternyata memang kepepet katanya ya. Yes, the power of kepepet membuat mereka bisa kok. Jadi akhirnya bisa. Jadi buat semua sobat CNI jangan takut ya gitu ya. Jangan takut sampai anaknya tidak contohnya Mbak Enji anaknya semua Bisa-bisa aja. bisa ya udah bisa masak. Bisa masak, Wow. bisa. Dahsyat tepuk tangan Iya, dong. loh. Jadi ada skill-skill baru ya yang mungkin selama ini tidak muncul Iya, ketika betul. masih Yes. tinggal bersama orang tua gitu. Tapi begitu akhirnya mandiri mau tidak mau ya skill itu ya keluar lah ya. Mungkin aku agak berbeda dengan beberapa orang tua yang mengajarkan anak benar-benar harus bisa sendiri dari awal semuanya sendiri-sendiri. Maksudnya ya bukan dari yang masih kecil banget ya kita. Karena aku selalu gini, masanya kita sama anak-anak tuh nggak lama loh gitu. Jadi selagi mereka kita masih bisa ada buat mereka, masih bisa kita yang bantuin mereka, kenapa enggak? Kalau aku gitu loh. Karena memang ya apalagi aku ngalamin begitu. Terus anak aku yang perempuan tuh istilah tuh kalau teman-teman aku selalu bilang, wah itu tuh kayak kulkas sama tempelannya ya gitu loh. Jadi kayak magnet kulkas yang nempel bulu sama aku. Tapi enggak tuh bisa gitu loh. Bisa, iya. Bisa banget. Dia sakit juga. Aku yang ke worry, no worries mami aku udah beli obat kok. Nanti kalau aku makin parah nanti aku ke dokter sendiri bisa kok. Nanti. Bisa ternyata. Karena kan yang saya tahu nih ya, kalau sama anak jangan dimanjain gitu kan. Harus dikerasin dikit, nanti kalau enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Disiplin gimana? beda. Keras dalam Disiplin, artian gini, oke. disiplin tetap harus kita ajarkan kepada anak-anak. Bahkan itu salah satu yang utama, mengajarkan disiplin kepada anak-anak itu penting banget. Komitmen, disiplin, tumbuh menjadi orang yang memiliki integritas, itu tugas kita. Gitu beda antara gini, aku ntar anak nggak boleh digalakin, bukan. Anak tetap harus diajarkan disiplin, diajarkan komit gitu kan, diajarkan kayak misalnya gini, menjalankan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama, itu sih sebenarnya. Tinggal komitmen, disiplin ya. Disiplin. Mungkin kan kalau dalam hal mengajarkan disiplin nggak kadang-kadang gini, sayang, ayo kamu harus ngebersihin kamar misalnya gitu kan, terus nggak dikerjain, sayang gitu, kok nggak dibersihin kamar? Enggak, tetap ada konsekuensi di saat mereka tidak menjalankan apa yang memang sudah disepakati bersama. Tapi mungkin awalnya dari kesepakatan. Misalnya gini, oke, kamu akan bersihin kamar, misalnya di rumah nih ya. Kamu akan bersihin kamar setiap Senin sampai Jumat, mungkin kali karena kamu sekolah nggak bisa. Di weekend kamu bersihin kamar sendiri ya, setuju gitu, sepakat ya. Mau setiap hari apa? Oke, misalnya dia bilang, yaudah deh aku Sabtu Minggu aku bisa sendiri, kalau Senin sampai Jumat aku nggak bisa. Oke, sepakat ya gitu. Once mereka melanggar kesepakatannya, kesepakatan tidak terjadi, itu kan harus ada consequences. Gitu, supaya disiplin tetap bisa ditegakkan. Itu sih sebenarnya. Biasanya boleh tahu nggak biasanya konsekuensi apa yang diberikan ketika si anak itu tidak disiplin? Kalau anaknya udah mulai gede nih enak, kita bisa sama-sama ngebahas gitu. Misalnya nih, oke, kalau misalnya kamu nih melanggar komitmen atau melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, apa? Kira-kira yang akan bukan punishment ya, istilahnya konsekuensi yang akan kamu terima apa? Kita sepakati aja misalnya gini, apa ya, pasti kan bingung. Oke, aku potong uang jajannya ya, misalnya gitu. Tapi kesepakatan aja gitu loh. Atau misalnya, oh ya udah berarti kalau misalnya kamu nggak beresin kamar nih di minggu ini, di weekend gitu sesuai kesepakatan kita, minggu depan kamu nggak boleh pergi kemana-mana ya. Jadi tanya aja. Jadi kan itu sudah disepakati bersama-sama. Jadi kan di saat ada consequences-nya,
Sebenarnya kan kayak hal-hal seperti itu mengajarkan anak-anak nanti dalam dunia nyata di saat mereka udah di keluar rumah istilahnya. Wah, konsekuensi lebih banyak lagi bukan gitu. Kalau kita tidak biasakan nanti mereka akan sulit. Kan sering banget kita sebagai orang tua tuh gini, ya udah nggak apa-apa deh kasihan udah lah ya. itu Orang dia, ada betul. ya kan, ada mbak juga gitu kan ya. Terus atau kadang-kadang di saat kita lelah dan kita capek, aduh malas banget itu terserah deh udahlah nggak apa-apa biarin aja gitu kan. Tapi ingat bahwa kita tuh lagi ngajarin mereka buat melepas mereka nanti ke dunia nyata. Once mereka keluar rumah, konsekuensi itu tuh nggak bisa segitunya di apa ya konsekuensi dari kita tidak menjalankan aturan gitu ya. Itu tuh kadang-kadang ya itu kan nggak bisa kita nego dengan seenaknya, ya kan? Jadi itu sih, jadi mempersiapkan mereka untuk nantinya gitu lah. Walaupun kadang-kadang ya udah deh kali ini, tapi ingat ya, tapi ya udah tapi nanti nggak gini lagi ya. Apa nih? Oke, kalau kamu nggak sanggup ini apa yang kamu kesepakatan baru atau gimana gitu. Jadi ngajarin anak buat compete sih, Iya, itu yang betul. paling penting. Saya salah satu itu loh Jen. Kalau udah capek, Sama udahlah, aku terserah juga. mau ngapain. Begitu ya. Sama aku pun demikian kok jangan sedih kadang-kadang suka yang aduh udah capek bodo amat deh gitu loh. Iya, iya, iya. Ya tapi ya itu kayak aduh, tapi kan sebenarnya gini ya kalau kita pikir-pikir masa kita mendampingi mereka emang sih selamanya ya. Iya. Tapi kan membentuk karakter mereka, menumbuhkan apa ya hal-hal yang penting dalam kehidupan mereka nantinya seperti tanggung jawab, komit, disiplin dan sebagainya itu kan di masa mereka masih di rumah, di masa usia-usia bahkan dari kalau aku memang di saat kalau udah masuk SD tuh udah lebih enak tuh TK deh karena udah bisa diajak ngobrol. Tapi kan sebenarnya harusnya dari awal semuanya sudah diajarkan, disiapin gitu loh supaya mereka nantinya nggak kaget gitu loh. Oke. Nah, ini tadi kan Enji kan sekarang menjadi editor ya, Ya, editor editor-in-chief. in chief di Mother and Beyond Magazine. Itu berarti majalah yang Bukan tentang majalah sih lebih ke platform digital sih gitu, platform website dan yang lainnya. yang lebih membahas mengenai Dunia parenting, dunia ibu dan parenting. anak. Nah, apa sih yang membuat jadi tertarik nih membahas mengenai dunia parenting? Tahu banget membesarkan anak itu nggak gampang. Hmm. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Hmm. Bahkan selalu ada hal baru yang kita pelajari di saat kita menjadi orang tua. Trial and error kita tuh pasti banyak banget ya kan gitu. Maksudnya kemarin aku kayaknya salah deh gitu lah. Jadi memang pasti kan orang tua itu kayak butuh bukan ya panduan, teman curhat, teman berbagi di saat kita dalam proses membesarkan anak ini. Jadi apa ya ya itu sih sebenarnya supaya bisa sharing sih gitu, sharing bahwa gini loh masalahnya kalau sama anak masalahnya ini ada bisa solusi ini. Tapi kan kadang-kadang kan anak kan juga tipenya beda-beda ya. Jadi kita hadirkan beberapa solusi, beberapa cara untuk bisa apa ya mengatasi problem yang tengah dijalankan atau dirasakan seorang ibu dalam membesarkan anak. Parenting is something yang wah gini ya, ya nggak sih? Ya kan kayaknya aduh gini amat sih jadi Iya, orang iya, tua. betul. Ya tapi ya itu gitu dan parenting itu is a lifetime journey gitu, lifetime apa ya pembelajaran yang nggak berhenti gitu. Kayaknya selalu ada. Saya setuju sih ya. Dahsyat ya. Parenting, iya. Banyak hal yang kita pelajari hari ini ya. Dan tadi saya mau juga mau nanya nih. Tadi kan selain bekerja juga ya. Nah, bagaimana Enji membagi waktu, memprioritaskan mana nih pekerjaan dan juga keluarga. Jadi maksudnya bagaimana nih biar apakah prioritas di pekerjaan dan keluarga itu tidak mengganggu gitu? Bisa berjalan bersama kah atau aduh gayanya enggak nih gitu? Kita yang tahu sebenarnya ya kayak gini kan kayak tadi aku selalu bilang prioritas kita sebagai manusia itu akan berubah-ubah gitu kan. Mungkin di awal prioritas kita misalnya kayak tadi anak kuliah prioritasnya belajar apa segala macam. Tapi sekarang kayak gini, sekarang ini sebenarnya aku di momen-momen di mana aku memiliki waktu yang lowong banget untuk bisa lebih bisa menggali potensi diri, menggali apa yang aku mau. Makanya tadi kalau bilang yang aduh aku udah umur segini mana mungkin. Justru sekarang kita punya waktu banyak banget lagi. Anak-anak udah nggak di rumah, udah kuliah gitu. Justru sekarang momen ini kita menggali potensi diri kita, menjalankan mungkin masih ada mimpi-mimpi yang tersisa atau mimpi-mimpi baru yang ingin kita jalankan. Nah, jadi kalau ditanya apa tadi
gimana. Bagaimana ya prioritas dan keluarga bisa berjalan beriringan tuh bagaimana? Yang pasti kita tadi hadir ada support system, terus udah gitu semuanya bisa berjalan beriringan, ya mana aja, kita kan pasti berasa Iya. mana yang harus kita prioritasin dulu nih sekarang. Misalnya kayak anak sakit, udah pasti anak lah prioritasnya. Atau kayak misalnya di kantor nih atau di pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, lagi ada krisis, lagi ada apa ya, itu kan harus kita prioritaskan gitu loh. Jadi kan sebenarnya prioritas itu berubah-berubah seiring berjalannya waktu, seiring juga dengan kondisi dan situasi sih sebenarnya. Gitu. Ya, benar-benar. Nah, eh, selama ini nih ya, selama menjadi seorang ibu, ada tantangan apa sih yang sering dialami? Tantangannya banyak lah pasti, kita semua ngalamin tantangan kayak mungkin yang pertama mungkin buat perempuan yang produktif, perempuan yang bekerja apapun pekerjaannya pasti tantangannya waktu. Ya Ya. kan kadang-kadang gini, atau gini deh, di rumah pun nih kita menjadi ibu rumah tangga, sebenarnya waktu adalah tantangan yang paling besar dalam artian gini, kayaknya aku di rumah seharian tapi kok masih nggak kepegang ya gitu Iya, kan ya. iya. Kayaknya kan makanya kita suka ada istilah gini, ibu tuh kayaknya 24 jam gak cukup ya gitu kan. Kayaknya butuhnya 27, 28 atau tambahin sejam lagi deh jadi 25. Ya pasti tantangannya di waktu. Cuman kan gimana kita balik lagi mungkin mengatasinya dengan mana yang jadi prioritas kita dulu. Misalnya kita ibu rumah tangga. Prioritas sekarang tuh lagi bebersih rumah, ya udah bersih-bersih rumah aja dulu gitu. Yang lain mungkin entar. Iya. Ya kan bukan tidak, entar gitu kan. Balik lagi skala prioritas aja sih gitu untuk itu. Kalau tantangannya sih mungkin lebih ke waktu sih ya. Kalau yang aku alamin kayak misalnya aku support system, aku sangat dibantu dengan support system. Jadi nggak ada tantangan itu juga. Apa ya? Waktu sih kayaknya ya. Sama kadang-kadang ini kali ya kita sebagai ibu tuh suka feeling guilty. Langsung gitu kan ya. Salah nih gue keluar rumah nih kayak ninggalin anak gitu kan ya. Kalau kayak begitu aku selalu bilang gini, apa ya? Kita tuh melakukan ini kan semua untuk anak-anak kita. Ya. Dan we're setting example. Kita tuh lagi menjadikan menyiapkan contoh untuk mereka. Kalau kita punya anak perempuan dengan kita beraktivitas, kita punya banyak kegiatan yang bermanfaat, kita menjadikan apa ya? Benchmark buat mereka si anak-anak perempuan ini bahwa one day aku mau bisa tetap berkarya seperti ibuku. Karena anakku selalu bilang, anakku yang perempuan, aku nggak mau nggak kerja nantinya. Aku mau kerja gitu loh. Aku mau beraktivitas, aku mau jadi orang yang aktif dan produktif. Nah buat anak laki-laki kita juga setting example untuk gini. Misalnya tapi balik lagi sesuai kebutuhan kita ya. Karena dia kayak gini, aku nggak mau nanti kalau punya anak aku nanti istrinya kerja. Oh ya udah berarti kita harus di rumah setting example. Karena maunya apa? Nah kalau di aku kan aku maunya anak perempuan aku nanti juga berkarya, anak laki-laki aku di saat menikah pasangannya juga produktif. Ya jadi itu mau nggak mau aku harus produktif. Itu sih. Wah, berarti kalau dikatakan juga bahwa wanita ini juga dalam mama itu pahlawan ya. Oh iya dong. Untuk Kita- rumah kita sendiri dulu Iya, deh kita jadi ya sebagai kan. pahlawan ya buat Yes, rumah yes, kita. yes, yes. Dan baru aja kemarin Betul. kita memperingati Hari Hari Pahlawan. Pahlawan. Iya, Tanggal iya, 10 iya, iya. November 10 ya, November. kita baru memperingatinya. Nah, kalau sebagai pahlawan buat rumah tangga kita ya, pasti ada hal-hal kan perlu yang harus kita bereskan gitu ya, segala macam gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kita pengen yang simple-simple ya. Nah, mungkin ada nggak misalkan apa sih yang membuat Angie tuh dalam mengurus rumah tangga, mungkin ada sesuatu yang digunakan untuk wah bisa lebih simple digunakan gitu. Jujur dengan kondisi kita tinggal di Jakarta. Iya. Kayaknya macet di Jakarta tuh kayak makin lucu ya gitu Iya, kan ya. benar. Bener gak sih? Udah macet makin Iya, iya. iya. Dulu aku sangat menikmati grocery shopping. Oh, Pergi ke toko untuk grocery shopping, beli ini, beli itu segala macam. iya. Kalau sekarang aku nggak sanggup gitu loh. Kadang-kadang cuma jaraknya cuma 2 kilo bisa lama banget Iya, kita nggak iya, nyampe-nyampe. iya. Jadi memang sekarang ini untuk membantu kita kan tetap ya kayak balik lagi. Aku selalu bilang mungkin kesana kayaknya aku tuh feminis banget gitu ya. Wah perempuan berdaya, perempuan berdaya. Tapi kalau aku balik lagi aku selalu bilang gini, kita tuh perempuan timur yang dimana tetap aja keluarga tuh harus dinomorsatukan. Iya. Sehebat-hebatnya kita tetap kalau keluarga kita nggak jadi gitu ya, keluarga kita kenapa kita gagal kalau aku ya Iya, gitu. iya. That's why peran ibu tuh gede banget, peran istri tuh gede banget di rumah gitu. Jadi walaupun kita aktif bekerja, kita punya aktivitas apapun, kita tetap harus punya andil yang besar juga di rumah. At least paling gak seimbang sama misalnya pasangan kita gitu kan ya, jangan sampai akhirnya jomplang gitu kan ya. Nah
Jadi memang dalam hal kayak pemilihan produk-produk apa segala macam tuh kan pasti aku suka mesti aku lah gitu. Kadang-kadang apa sih suka ngobrol sama diskusi sama suami sih, "Ini bagus nggak sih? Aku nggak suka kata orang gini gini gini." Nah balik lagi tadi, dulu kayak yang sesederhana gini deh, untuk urusan keperluan rumah tangga gitu ya. Kayak dulu aku seneng banget grocery shopping, pergi gitu beli apa segala macam. Sekarang aduh Tuhan tolong kayak aku gak sanggup keluar rumah gitu loh. Yang deket aja macet gitu, buang waktu, capek di jalan gitu. Makanya aku tuh sangat menikmati ini space, itu penikmat official store. Tinggal tik 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 online tik tik Iya, tik iya, tik 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 tik. Terus udah gitu, abis itu nanti dikirim barang-barangnya. Kita nggak perlu pergi gitu kan ya. Kalaupun misalnya kadang-kadang aku lagi nggak punya waktu, aku minta tolong suamiku gitu gantian gitu. Sayang aku lagi ribet banget nih tolong ya. Sayang kamu lagi kosong nggak? Kosong bisa ya udah aku yang ini nih. Nih produknya nih, nih. Tapi aku selalu kita berdua tuh selalu pasti nyarinya tuh official store. Karena satu lagi takut ketipu gitu loh. Iya, Takut iya, sekarang kan betul, penipuan Banyak sekali barang ya. palsu. Betul, betul. Nah, itu sih takut. Jadi memang selalu yang kita cari adalah official store. Jadi terima kasih ya sekarang banyak yang sudah menyediakan official store jadi mempermudah hidup kita Iya. gitu. Aduh happy Buat banget gitu loh. ibu-ibu, buat Ya mama-mama kan? ya, Jadi betul. bisa sambil tetap nonton Iya, atau iya, santai iya, iya. leyeh gitu kan. Betul. Sambil ngobrol sama keluarga itu tapi semua yang ada di kebutuhan di rumah tuh Udah terpenuhi. datang ya. Udah Itu datang. sih, itu sih. Itu Tinggal sih kalau duduk ditanya manis gimana. Tinggal ya, duduk manis tinggal duduk katanya. manis ya, Betul, ya, ya. betul, betul, betul. Dan iya nih sekalian mau kasih informasi bahwa CNI juga sudah memiliki CNI Official Store ya, Sobat CNI semuanya, yaitu ada di Tokopedia, Shopee, maupun juga di TikTok. Dan selain itu juga CNI tentunya punya website officialnya sendiri yaitu di MCNI. Jadi kalau misalnya mau belanja produk-produk Iya. CNI Penting tuh. yang asli lah ya, yang asli, yang terjamin kualitasnya bisa langsung cus ke CNI Official Store gitu. Karena memang ya sebagai seorang ibu rumah tangga ya working iya. mom lah ya, Iyalah, ya iyalah. kan sebagai seorang ibu Sebagai seorang ibu betul seorang tuh. ibu pastinya kalau mau beli produk juga kan takutnya tadi ya ada ketemu Palsu. produk palsu Yes, atau yes. mungkin ya udah kita nggak tahu kualitasnya gitu Iya. kan. Jadi memang dengan adanya official store ini tentunya terbantu sekali karena kalau official store berarti sudah resmi ya produknya. Udah Betul. terjamin ya resmi pastinya ya. Betul gitu. Dan biasanya harganya sih lebih murah. Iya, 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 Dan betul, ada betul, betul. diskon juga Diskon-diskon. biasanya. Betul, betul, Biasanya betul. tuh mama-mama suka ya. Iya dong, iya. Ibu-ibu tuh gila diskon gitu kan ya. Iya, iya. Walaupun sedikit pun juga, ada diskonnya tetap aja, ya kan? Betul, betul. Berarti ini untuk semua produk kebutuhan rumah tangga nih belinya Ya, jadi gini, aku bersyukur banget suamiku nggak terlalu ribet. Apa dia benar-benar ya udah deh terserah pilihan kamu apa aja. Cuman satu ya, dia tuh agak aku menggunakan kata rese gitu. Kalau urusan perkara baju bau apek. Jadi memang yang harus selalu jadi perhatian utama aku dalam memilih kalau untuk di rumah nih adalah urusan deterjen. Oh. Karena ada bau nggak enak tuh. Ini belum dicuci, udah sayang gitu kan. Bau apek cuci, ntar bakal disuruh cuci lagi sama dia gitu loh. Iya. Ya walaupun bukan aku yang nyuciin juga Iya. ya, tapi kan kayak udah kali aku nggak percaya amat gitu. Iya. Dia memang dari dulu dari awal menikah aku mengetahui bahwa ternyata untuk urusan baju kalau bajunya baunya nggak wangi gitu kan ya, bajunya baunya apa nggak usah ya gitu deh pokoknya maunya bajunya tuh bener-bener fresh, seger, wangi, terus dipakai enak. Iya. Jadi memang hati-hati banget aku milih deterjen nggak bisa sembarangan gitu loh. Pokoknya kayak ada sisa-sisa bau yang nggak enak, oh udah dikelar nih, udah aku mesti cari lagi yang lain nih. Itu sih. Nah memang berbekal dari buka official store-nya CNI, aku nemuin ini SC88. Oh, iya iya, betul. Aman tanpa keluhan. Dalam arti keluhan dari suami ya, Iya, gitu. iya, Maksudnya nggak protes, nggak apa, nggak yang Jadi "Kok nggak baju bau apek?" apek gitu ya. Ini baju nggak dicuci ya? Atau ini bajunya kenapa sih jemurnya, ini jemurnya nggak kering ya gitu. Iya, Kadang-kadang kan iya. orang jemur udah kering banget, matahari lagi mentereng misalnya Iya, gitu. iya. Masih dibilang belum kering. Jadi itu sih yang salah satu yang membantu aku di rumah. Karena aku paham banget suami aku yang paling masalah, dia nggak masalah mau aku ganti garam apa, mau aku ganti misalnya juga sabun tuh dia nggak terlalu masalah. Tapi jangan Bau coba apek ya. deterjen atau untuk baju tuh dia akan
rese. Wow, concern sekali Concern, ya. Yes, Ya, concernnya ya. dia adalah di situ. Oke, Gitu. ya tadi kan sempat menyebut SC 88 ya. Jadi memang SC 88 laundry deterjen ini sebenarnya adalah produk Ya, legendarisnya CNI ya, nih ya, gitu ya. ya. Terutama sebenarnya yang pertama adalah yang ini yang bentuk Deterjen, powder powder karena ya. ini sudah dikeluarkan dari tahun 1988 ya, makanya namanya SC 88 dan ini sudah Iya. terbukti untuk daya bersihnya. Nah, kemudian bulan lalu tepatnya Nah, bulan Oktober. Nah, yang ini ya yang tadi disebut oleh Angie ya, karena ini memang bedanya apa dengan SC 88 laundry deterjen yang powder, ini memang parfumnya itu lebih bertahan lama gitu. Bisa ya setelah misalnya nih kan kalau lagi ya musim pancaroba ya, nggak tahu tiba-tiba hujan datang di tengah cahaya matahari yang mentereng, kan cucian akhirnya terpaksa entah dipindahkan ke dalam rumah atau apa gitu kan. Nah, akhirnya kan bisa menyebabkan atau menimbulkan bau apek. betul. Nah, dengan menggunakan SC88 liquid deterjen ini yang parfumnya tahan lama, itu bisa aromanya ini, aroma parfumnya tuh bisa bertahan lama. Jadi mencegah bau apek dari pakaian gitu. Selain itu juga untuk daya bersihnya juga eh, tidak jauh berbeda Ya. dengan yang bentuk powder ya. Jadi tetap dengan kandungan enzimnya dan mikroorganisme faktornya, dia akan membantu untuk menghilangkan noda yang membandel sekalipun gitu. Apalagi sekarang musim hujan ya. Musim hujan, Waduh, jemurnya betul. kalau biasa kan suka bau gitu ya. Kalau ini enggak ya? Enggak, betul. Pernah kita uji coba lah ya sebelum kita keluarkan, biasanya memang CNI melakukan uji-uji sendiri Oh. gitu. Oke, jadi ternyata tadi jangan sampai karena masalah bau apek terancam nih ya keharmonisan. Komplain sih Komplain pasti oleh sih. suami. Karena kalau mood kita lagi jelek terus komplain, wah berantem deh ya kan. Iya, iya. Nah itu ya, jangan sampai terancam Ya, keharmonisan ya. rumah tangganya. Oke, kalau tadi berbicara mengenai kebutuhan rumah tangga. Nah, kita kan sebagai seorang ibu pastinya pengen punya me time dong, waktu untuk merawat diri Iya. gitu ya. Nah, saya penasaran nih ya. Ini kayaknya wajahnya Angie dari saya SD sampai sekarang berubah ya? nggak berubah ya. Kayak nggak ada kerutan, nggak ada. Mukanya tetap Ada halus gitu. kerutan ada kok, ada. Tapi tetap halus, kinclong, kencang gitu. Apa sih rahasianya? Merawat diri tuh harus ya kan. Mungkin yang paling sederhana deh, kita nggak boleh lupa untuk kayak pakai apa namanya krim-krim muka, krim wajah, sama ini sih satu lagi kita kan tahu ya matahari kita tuh udah nggak bersahabat ya kan. betul. Mungkin kalau zaman dulu tuh kita cuma kalau lagi berenang aja tuh dipakein sunscreen Iya, ya kan iya, sama iya. orang tua kita, atau mungkin di saat kita mulai kemarin remaja juga pasti kalau lagi lagi panas-panasan banget gitu lah baru kita pakai sunscreen gitu. Nah sebenarnya udah cukup lama nih aku membiasakan diri untuk pakai sunscreen selalu, walaupun mungkin kemana-mana mungkin kita naik kendaraan yang tertutup ya, misalnya kita naik mobil itu kan, atau kita mungkin bekerja kita berada di dalam gedung gitu kan ya, kayak ngerasa bahwa nggak butuh aku pakai sunscreen gitu kan ya, nggak butuh aku pakai tabir surya ya mungkin bahasa Indonesianya ya gitu, tapi enggak, salah banget. Jadi memang itu kan sinar matahari tuh lumayan bisa merusak, bukan lumayan bisa merusak kulit kita Iya, loh betul, gitu. Jadi betul. penting banget nih untuk kita pakai sunscreen terus selalu gitu kalau kita keluar rumah di siang hari gitu. Nah, kalau aku pakainya adalah Nutri-Moist face sunscreen yang SPF 45 itu. Ini nih dari tadi nih, ini punya. Ini yang aku pakai nih tuh. Nutri-Moist face sunscreen SPF 45 ini nih yang aku pakai untuk menemani aku dalam beraktivitas sehari-harinya aku. Misalnya aku ya keluar rumah lah gitu loh, walaupun di mobil tetap aja harus pakai loh. Karena pikirnya kan ketutup, enggak, Iya. tetap Iya. harus pakai. Kita di gedung udah nggak perlu pakai kali ya, enggak, tetap harus pakai. Sebenarnya sih basically kalau kita siang hari harus pakai krim wajah, habis itu jangan lupa juga sunscreen. Berarti kan artinya dalam kondisi kita dalam ruangan juga tetap harus pakai gitu Betul, ya, Ji, betul, ya. betul. Apalagi kayak masalah gini, aku tersadar waktu itu pas lagi syuting, zaman syuting, Heeh. lampu tuh kan juga Oh, lumayan ya iya, gitu. iya, iya. Nah itu tuh awal-awal kenapa awalnya aku nggak pakai, cuek Iya. aja gitu kan ya dulu. Iya. Terus aku, kok aku
mulai flek gitu Iya. kan di wajah. Kenapa ya gitu? Oh, ternyata kayak kegiatan aku ketemu sama lampu-lampu di lokasi syuting itu kan Mhm. juga cukup kejam ya ternyata ya. Oh. Jam. Nah, ya udah habis itu makanya ya udah walaupun mungkin aku syutingnya indoor tetaplah Mhm. itu ada perlindungan Iya. dari sunscreen gitu. Nah, aku pakainya si Oh, Nutri-Moist jadi face ternyata sunscreen walaupun SPF saya 45. juga di dalam Tetap ruangan harus juga pakai. harus pakai Ya, gitu ya, ya? ya. Iya, iya. Karena memang ya sunscreen bisa dibilang sekarang tuh jadi, skincare yang wajib ya, Mhm, Iya. wajib mhm, digunakan setiap hari. Karena mhm. walaupun kita beraktivitas di luar ruangan ataupun tadi di dalam ruangan juga, itu tetap harus, melindungi kulit kita dari paparan, baik paparan, sinar UV atau juga ini loh, apa, setiap hari kita, nggak bisa jauh dari Oh gadget iya, ya. betul. Blue light-nya itu juga kan Mhm, ternyata mhm. memiliki efek yang buruk, terhadap kulit wajah kita gitu. Dan memang tadi saya ambil lagi lah ya. Iya, iya, iya. Oke, saya ambil lagi produknya. Ini tadi Nutri-Moist Face Sunscreen dengan SPF 45 plus ya, yang tadi disebutkan oleh Angie. Ini memang adalah produk terbaru CNI yang baru di-launching di bulan Oktober lalu. Dan ini malah sebenarnya saat ini stok produknya masih belum ini nih terdistribusi merata karena baru banget masuk ke gudangnya Mmm. CNI dan sekarang lagi proses distribusi. Nah, tadi Eee, keunggulan dari, Nutri-Moist Face Sunscreen ini adalah selain SPF-nya yang lumayan tinggi ya, yang yaitu di 45, berarti dia bisa melindungi kulit dari, paparan sinar UVA dan juga UVB. Kemudian juga, teksturnya itu ringan, ya kalau dicoba tuh ringan, kemudian tidak lengket, karena kan kadang kalau misalnya pakai krim tuh Males kalau tuh kalau lengket tuh lengket tuh, nggak enak Iya, ya, heeh, nggak iya. enak apalagi mungkin mau banget. bedakan apa Iya, tuh Iya, repot tuh kesannya kan. nggak ini kan ya. kayak Heeh, ini heeh. pakai, skincare apa lem gitu, lengket Mhm, gitu. mhm. Dan satu lagi dia tidak meninggalkan white cast. Itu Nah, penting. Mmm. ya Mhm. penting ya, karena kalau misalnya, salah satu yang dikhawatirkan kalau pakai sunscreen, takutnya nanti pas keringat jadi Iya, putih-putih Iya. gitu bener, ya, bener, bener. jadi kayak badut gitu Badut ya, Iya, ya. kayak iya, pakai iya. topeng. Dan kemudian ini juga ada efek tone up-nya. Jadi Oh. ketika digunakan dia akan, otomatis memberikan, kesan glowing Nah, itu pada penting. wajah. Biar Penting itu, kelihatan efek muda glowing gitu. itu penting. Sama ini packaging-nya kan nggak gede ya, jadi kita tuh bisa Ah, taruh di tas, nggak repot Oh. buat kita bawa-bawa. ya, Karena ya, sebenarnya ya. yang bener kan harusnya kita reapply lagi tuh Iya. setelah berapa lama gitu kan. Ya, ya, Apalagi mungkin betul. kalau buat yang, sholat kan wudu Mhm. udah mesti pakai lagi sebenarnya Hmm. gitu loh. Di saat kita keluar rumah lagi atau keluar ruangan lagi harus pakai lagi. Jadi ini kan kecil tinggal kita masukin aja ke tas, Iya, gampang iya. gitu. Jadi praktis digunakan ya. Mhm, mhm. Berarti itu tadi rahasianya ya. Iya, Salah rahasia. satunya dengan memakai sunscreen. Selain itu ada lagi nggak yang dilakukan supaya bisa tetap, apa ya tadi, wajahnya, awet Glowing, muda, awet muda. glowing, kemudian juga kayak tetap bugar nih? Eh, umur udah nggak muda lagi ya. Yang pertama-tama sih adalah gini, think positif dan berusaha Mmm, untuk stay happy. Stres pasti, hidup nggak ada stresnya masa iya gitu Iya. kan ya. Tapi berusaha untuk stay positif gitu loh, untuk berusaha untuk selalu happy, itu sih yang mungkin sekarang ini aku berusaha jalankan. Tidur cukup itu mmm, penting. Kita kan ngerasa bahwa, ah udahlah ya belum ngantuk, apalagi kan sebenarnya gini kadang-kadang semakin bertambah umur tidur tuh nggak segitu Iya. gampangnya ya kan. Tapi harus dipaksain tidur harus cukup, makan yang benar, olahraga, itu wajib juga sih kita lakukan. Wajib sih kita lakukan. berarti tetap Ya, ada ininya ya, menjaga, Kesehatan. kesehatan, betul sekali. Oke, ada lagi Sis Oh Anita? iya, sebagai penutup nih, oke Oke. ada pertanyaan juga nih mhm. buat Angie. Ada proyek atau hal yang masih ingin dilakukan nggak yang ingin dicapai dalam waktu yang dekat ini? Kira-kira apa nih kalau boleh berbagi buat kita semua nih pada Sobat Ada Serni? sih sebenarnya, makanya tadi aku bilang, ternyata aku juga amazed, ternyata aku masih punya cita-cita gitu, aku Wah, masih punya Oh, keinginan. Kayak sekarang ini tuh lagi berusaha kembali, jadi gini kan tadi aku cerita di awal aku punya komunitas bersama mmm, sahabat-sahabat aku yang kita udah bentuk tuh berapa tahun yang ya. lalu, udah lama. mhm, Abis itu emang sempet break gitu, sempet hiatus. Heeh. Nah sekarang kami berlima tuh ingin menghidupkan lagi komunitas itu supaya lebih bisa
sharing sama banyak perempuan khususnya para ibu gitu kan ya. Ini lagi sama-sama mengurus Moms with Moms ini bersama si komunitas ini. Lalu juga ada rencana juga aku pengen bikin ada sebuah buku kayak yang ini tahun depan harus terjadi nih gitu. Nanti aku share ya, karena belum bisa Asik. sharing. Nanti ya. Sama sebenarnya aku tuh masih punya gini, apa ya, kayak aku tuh seneng punya minat yang cukup besar di bidang fashion. Dalam Oh, artian aku sadar banget di usia yang mungkin nggak muda lagi gitu kadang-kadang gini, ya kayaknya kalau olahraga kayaknya gue udah sampai dengkul gue copot gitu ya. Kok badan masih segini-segini aja. Adalah kesulitan itu yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di umur-umur tertentu. Nah kayaknya gini aku kayak pengen banget bisa mewujudkan keinginan aku supaya kayak pengen banget gitu punya line clothing. Itu sih kayak yang aduh semoga bisa kesampaian tapi nggak tahu kapan ya gitu. Tapi itu kayak masih ada cita-cita yang pengen aku jalankan sih kayak gue masih punya keinginan ternyata gue masih punya cita-cita loh ternyata. Apalagi di saat menyadari bahwa punya waktu banyak banget nih gitu kan. iya. Suami bekerja, kita juga punya aktivitas yang pasti karena gini anak-anak udah nggak udah nggak senempel kayak dulu lagi dan kan mereka juga udah besar-besar. Ngapain ya gitu loh itu sih gitu. Jadi kayak yang supaya kita tetap merasa sebagai perempuan berdaya gitu lah bahwa kita tuh bisa kok gitu. Kita tuh hebat kok perempuan-perempuan itu. Jadi jangan sampai kayak beranggapan bahwa ya udah begitu aku nikah udah punya anak, ya udahlah ya Iya. di dapur di rumah aja urus suami, urus anak gitu kan ya masak aja tuh sana. Ih nggak gitu juga lagi. Itu tuh masih banyak kalau yang bisa kita lakukan gitu. Iya, iya. Jadi ya Yang kalau bermanfaat pastinya iya ya. betul ya, setuju. Karena kalau dulu tuh ada istilah kalau wanita itu ujung-ujungnya Di dapur, dapur. sumur, kasur. Udah ya itu Kesel ya, 3 ya. ya kan? Iya betul. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya. Hello, udah zaman abah nih sekarang gitu ya. Jadi harus jadi wanita yang bisa punya daya ya. Iya, iya, Wanita harus jadi perempuan berdaya. berdaya. Betul. Wah, luar biasa ya pembicaraan kita hari ini. Menarik ya, banyak Menarik yang sekali. saya dapat juga nih Jen. Iya betul. Angie. Selain dari sisi bagaimana kita menjadi seorang wanita yang berdaya tadi, Iya, kemudian betul. juga menjadi ibu walaupun bekerja tapi tetap punya waktu yang ya quality time Iya. lah ya dengan keluarga. Intinya semua itu bisa dijalankan sebenarnya bersama-sama, beriringan asal kita tahu prioritas kita, kemudian bagaimana cara membagi waktu untuk keluarga maupun pekerjaan. Aduh, sangat banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari seorang Novita Enji. Iya. Terima kasih sudah mengundang aku. Ini juga Sama-sama. berdiri Terima kasih juga Iya, sudah sudah. mau bersama kami ya di Betul. sini. Sudah mau main ke CNI ya, Iya. kemudian juga sudah mau hadir di podcast di Kepoin You. Dan untuk Sobat CNI, saya ingin mengingatkan kembali bahwa mulai bulan ini, November 2024, podcast CNI itu akan ditayangkan setiap hari Selasa pukul 17 ya, 17 waktu Indonesia Barat jam 5 sore. Itu melalui kanal YouTube-nya CNI Official ya. Jadi jangan dilewatkan setiap Selasa, pokoknya jam 5 sore itu akan ada podcast dari CNI. Oke, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bicarakan hari ini bisa memberikan inspirasi bagi Sobat CNI di sana, terutama mungkin untuk wanita-wanita ya yang mungkin sekarang lagi down mungkin atau lagi tadi menjadi seorang ibu yang penuh rasa bersalah, mungkin salah satunya saya sih ya. Iya, salah satu saya ya semoga kita jadi sama-sama menguatkan nih ya woman apa tuh nama istilah itu? Empowerment. Empower. Oke. Baiklah, sekian podcast di Kepoin You. Sampai jumpa di podcast di Kepoin You selanjutnya. Dah.